warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawab salam insya Allah masuk surga. Nan indah menjawab masuk surga aja. Itulah indahnya, kelebihannya salam dalam Islam. Satu orang saja yang menjawab, itulah lape utang kasadonya. Tapi kalau serempak kita menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka semua kita mendapatkan doa timbal balik. Yang pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Kalau selamat sudah diraih, rahmat sudah didapatkan, berkah sudah di dalam diri kita, maka sebahagian dari keselamatan akhirat sudah dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ada yang tidak menjawab salam. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya semuanya diselamatkan oleh Allah, diberkahi dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Raya Kota Pekanbaru, Bapak-bapak pemuka masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang, Niniak mama nan baure limbago matan, babatang cakam katanah, digampo indak tabokekan, di balai alun kataol yang konon kok goyang angin lalu. Nan babatang badahan rampak, barantiang barih balabe, badaun rimbun joadai, babuah katonan bada, urik tunggang pucuk boleh dalam nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labeh buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kepada alim jo ulama, bila katib maulana, tahu dihalal dengan Arab, sarato sah dengan bata, suluh beliau tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janik tapian suci, minuman anak bidadari. Hormat kami kabundokan duang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakiak bodak menangis, tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bonsu, pasak ketek panurang labiak, pasak gadang elo baelo, lantai timbago aso-aso, palupuh kawe dirantang, bundo batanun di dalamnya, manjai jo marendo, urang nan arif bijaksano, ambam puru aluang bunian, beliau duduk jo sukatan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji kasarugo, dek santiang bundo batinggang, satitiak santan di kuali, masak kaliyo si kuah kabau,
harum setahun perjalanan. Sagantang barik di tanah, kanyang lah orang saminangnya. Lorong dek barik nan di tanah, padi si puluy tambun nacek, di kaka jauh-jauh jari, dindang hindak baratah. Kutiko beliau menjamu, masih dek ambun tengah malam, lambok dek panik tengah hari. Lah sudah barik dibasuh, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, bisinan napi mangkoi duit. Kok tak makan dirasa nasi, 3 tahun tak indah lapar. Kok tak coba jo rasa gulai, ampe musim terasa jo lama jo. Itulah kebijaksanaan Bundo Kanduang. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak, istri bapak itu namanya Bundo Kanduang. Jangan ditinggal-tinggalaninya. Kok diganti nantiannya mati loh. Jangan kutiko idui kok. Kadang-kadang awak nanda ulu mati pak. Inyo balaki balik. Kadang-kadang inyo dahulu meninggal, awak babini balik. Itu boleh saja. Tapi namun demikian, di dalam Al-Quran, boleh laki-laki yang sedang beristri itu beristri satu lagi. Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah olehmu perempuan yang mau denganmu 2, 3, 4. Tapi ibu bapak-bapak jangan senyum aja dulu. Ada ujung ayat itu yang akan kita perhatikan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Ambo itu nanambo pacian sampai gini pak. Dek takui indak keadil cie saja. Nah. Tapi ada lo kawan pak. Kalau ndak dicoba lo Pak Ustaz, bah tentu adilnya. Kan yo lo ni nyoto tu. Di kalau lihat jangan coba lah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak Pengurus Masjid Raya. Saya sudah safari dakwah semenjak dari Ujung Batu taruh ke Kota Lamo, Kunto Darussalam sampai Karokan. 3 hari di sini ada 5 kali pertemuan di masjid yang berlainan. Sekarang sudah tiba pula di Pekanbaru. Jadi walaupun ambo nak sarjana, cocok bana jo disabuian DRS tu. Dakwah raun sabali. Ambo nak sarjana do pak. Lape pesantren saja. Ilmu kurang sekolah tangguang. Mengaji ndak sampai katam. Sulitlah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi. Mustahil si lumpuh ke menari. Ba'a lo si buto ke membimbing. Tapi kalau anak ambo Ustaz Samad, itu cukup ilmunya pak. Namun orang gaek ko, walaupun ndak sarjana, dek ditolong dek anak-anak ambo ko memasukkan ke video, alah gaek mangkonyo viral. Sebenarnya berdakwah aku ambo sejak tahun 83 lah pak. Itu anu lahir Ustaz Samad. Ustaz Samad lahir tahun 7. Tapi ilmu ko ndak basangkui jauh umur dah pak. Ada umur orang lah 90, pi pandi aja baru. Iya kan? Ini. Makanya Nabi takut ditimpa kebodohan ini. Beliau berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya. Kalau dibandingkan ilmu Nabi itu dengan kita, tidak ada bapak-bapak bisa amal beliau, ilmu beliau. Tapi beliau masih tetap berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya. Dari baliho yang saya lihat tadi pak, saya diberi judul
Mungkin karena saya kerap kali membaca pepatah ini, dikasih judul tadi oleh Pak Pengurus, Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Kinilah berubah Pak, Dima bumi dipijak, sinan tanah dikapleng. Itu Pak, sadonya sudah bergeser sekarang. Adolah celai, Dima bumi dipijak, sinan kita berkodak. Aku berapa banyaknya tukang kodak gini. Selama kau ambil birit Pak, anan sekali kau paling banyak tukang ambil muka. Namun tak ada salahnya. Semoga dakwah ini didengar oleh orang yang taat seluruh dunia. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang Minang menelepon dari Amerika Pak. Ustaz, lai risa ke Los Angeles. Ya kan? Kalau lai di bawah coba si tabang senan tu bisa gitu. Jadi orang Minang ko di masa negari nyoni. Mungkin ko ada janjang ke bulan nyopai jo mengalir sate ke sana. Tak tuna orang Minang. Ambo danga dari Pak Ketua Pengurus nan memberi kata sambutan tadi, Pakan Baru ko 70% orang Minang. 30% lain. Ya, Alhamdulillah. Tapi kelebihan orang Minang, Dima batang tanta di sinan tindawan tumbuh. Ya kan? Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Dima rantiang dipatah, sinan air disawut. Mereka itu bisa menyesuaikan diri. Ya kan? Ambo sekali Pak, disuruh ada orang buya, boleh ada lo pembanding di buya, kami tidak maja buya goda. Pai buya training 165 ya. Di mana tu cem? Di Jakarta cem. Kutiko tu alun ada gedungnya lagi. Di Jalan Gatot Subroto kutiko tu baru. Para jemaah dia dia mau piti 9 juta. Ikola balabik rumah buya dari biayanya bisa isi saku buya cem. Atau dicarian loto selama sinan kama-kama kapai raun. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, seluruh orang Minang saya dengar itu mereka berbahasa Indonesia. Ada seorang menyubarangan cucunya pergi sekolah, hati-hati ya nanti ditabrak mobil. Ya opa kecil cucunya. Iya kan? Lah selamat cucunya ke sini. Sudah tu lalu orang serombongan nyon tak dibecak. Ya tuan. Kecil orang tadi lah mati yang kena lanciang je. Ini. Oh korang piaman pens. Itulah kelebihan orang Minang. Kalau lah tajadinan macam-macam tu bahasa asli itu kalau keluar. Tapi kalau mereka bergaul dengan suku apa saja, mereka mudah mempelajari. Ya kan? Ada orang bicara Pak, kata saya orang Tapanuli, ternyata orang Solo. Dia pas sekali bahasa Batak. Itu mungkin salah satu Dima bumi dipijak, singan langit dijunjung. Kata orang kini kita bisa menyesuaikan diri. Itu kaum muslimin, tapi ini sebatas pergaulan. Kalau akidah seluruh umat Islam ini Pak, diminta satu saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang Arab juga begitu, orang Amerika juga begitu, orang Indonesia harus begitu. Masalah akidah tidak boleh disesuaikan. Kan ada lagi pepatah Minang, kalau masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kambing membebek, masuk kandang kucing mengeau, masuk kandang anjing aku nanti sesuai dengan demo. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ada lagi. Bapak-bapak walaupun itu orang Minang, tidak usah diamalkan. Apa katanya? Biarlah harimau na di dalam paruigo, palie enyo kambing. Ini kalau dilarikan ke dalam Islam, ini orang munafik ini. Tidak sesuai antara hati dengan perbicaraan lidah.
Ko harimau na dalam palian kambing akan menipu orang Wak. Ya kan? Memang itu ciri-ciri orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba kata Nabi. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ya kan? Untuk apa kita hidup menipu? Menipu diri, menipu orang. Untuk apa kita berjanji kalau kamu kie? Untuk apa kita bicara kalau semua pembicaraan itu bohong? Orang munafik lebih besar resikonya dari orang kafir. Kenapa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk neraka yang paling bawah sekali. Kalau Nabi kan sudah menunjukkan kepada kita ciri-cirinya tadi. Kalau di Minangkabau apa ciri-ciri orang munafik itu? Panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam malango, tunjuk lurik kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Atando isalah dapat. Kalau kafir, musuh datang dari depan. Kalau munafik, musuh dalam selimut. Indak disangko rigo-rigo, pig sinanduang makam padi. Indak disako kacoiko, pisau disaruang malukoi. Atau munafik itu Pak. Bapak-bapak kaum muslimin yang berasal dari kampung sebelum ke Pekanbaru ini, ada namanya di ate-ate banda, di tabiang-tabiang randah, namanya Tibarau. Adiknya bernama Pimpiang. Lagi tekan apa? Nah, Tibarau itu apa Ustaz? Itulah tanda-tanda orang munafik. Idui Tibarau berumpun-rumpun, batangnya berwe-we, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh, saroman bana jo bantu tabu. Dikunya aram kok barai, raso amba indak menantu, pangicu gadang mukironyo. Masuk ketek sabantu jaguang, di silau indak babuak, bungo saalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionya. Kok baramboi angin kamu dia, Tibarau lamadok mudia. Bakisa angin kailie, inyo lamado ilie pulo. Kate hiyo kabawa hiyo, anggo hiyo geliang hiyo, aji hiyo korupsi hiyo. Nanti Pak. Itu orang munafik. Itu kan berbahaya itu. Iya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah, ada nasihat-nasihat orang Minang yang salah juga Pak. Maka itu jangan kita amalkan. Kalau kambing, iyo kambing. Kalau harimau, iyo harimau. Jangan di dalam harimau dipeliin kambing. Ya kan? Itu mengecoh diri. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi di dalam kebiasaan sehari-hari, agar kita banyak ikhwan, banyak akhwat, banyak saudara, kita memang harus menyesuaikan diri yang tidak bertentangan dengan akidah. Beko Pak, nampak orang minuman kare supaya banyak lo kawan Pak, satu lo Pak. Pergaulan. Nampak lo orang bakoa, satu lo Pak. Nampak lo orang madu ayam, satu lo Pak. Pai ke Jakarta bersobok kawan lamo, wang jangan salat ke musaji, lah ke karaoke Pak lah. Tiba di karaoke tu buka sekupia putih agak. Atulah palu lo jangan anak gadis ini. Ya kan? Ini para jemaah yang terhormat yang dikatakan munafik tadi. Bapak Ibu, orang yang beriman itu Pak, pemimpinnya Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Jadi orang yang beriman tidak mungkin berzina. Orang yang beriman tidak mungkin korupsi. Orang beriman tidak mungkin jadi agen judi togel. Orang beriman sudah nyotangko narkoba tu nyobaka sekete, hanya jua sudah tuntut inyo titinya.
Itu semuanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kenapa orang beriman itu tidak melakukan yang jahat-jahat? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah jadi pemimpin orang yang beriman, maka Allah itu akan mengeluarkannya dari yang gelap kepada yang terang. Pak, Buya Hamka kan diberi rezeki oleh Allah tanpa ada uang negara. Beliau bisa selama hidup mengunjungi 72 negara. Ya kan, Buya Hamka? Beliau selain dari ulama, berceramah, juga jurnalistik. Berapa buku beliau? Ilmunya itu diakui. Beliau mendapat Profesor Dr. Honorius Causa itu dari 2 perguruan tinggi. Dari Al-Azhar Mesir, dari Malaysia. Ya kan? Ini para jemaah. Dan beliau punya majalah dulu, namanya Panji Masyarakat. Dengan usaha yang ditakdirkan Allah ini, beliau bisa mengunjungi 71 negara. Ketika itu kan beliau muda, 40-an, 50-an. Buya pai keluar negari itu, ya kan? Lain dah ada di hotel orang menawar-nawarkan ikoi. Jawab kalau tak bayang tuan yang ditawarkan tu kan? Kata beliau, Allah itu akan mempertemukan kita dengan apa yang kita niatkan. Walaupun anda pergi ke Mekah, ke Jeddah, tapi niat anda mencari itu ke sana, dipertemukan oleh Allah. Niat saya melakukan eksperimen, bertanya kepada ulama-ulama yang ada di negeri lain. Maka itulah yang saya temukan. Ya kan? Jadi di Makkah, di Jeddah, nampak ada perempuan jahat. Tapi kalau tujuan kita pergi umrah, pergi haji, tidak dipertemukan Allah dengan itu. Maka setiap hari ini, pasanglah niat dalam hati untuk bertemu dengan yang baik-baik. Karena apa? Orang beriman, dia yakin dilihat oleh Allah. Maupun pekerjaannya yang baik atau yang buruk. Maka orang beriman itu istiqamah, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan itu. Istiqamah tu bahasa awak di Minang. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Itu istiqamah namanya di dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau kita istiqamah dengan iman itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang terjadi untuk orang itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah beberapa malaikat memeliharanya. Cuma malaikat memelihara kita itu tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya apa? Ada di air pacah Padang, jalan ke Tunggu Hitam. Para jemaah, itu jalan baru sekarang. Ambo kalau kapai wirid, kadado namanya, itu harus lalu ke Sinan, namanya jalan DPR. Ya kan? Kata orang jalan lujo ke Sinan, Ustaz. Di Sinan banyak begal. Lawannya orang nangkanai. Aratonyo ambil, ondanyo ambil, pitinyo ambil, awaknya lukoi. Jalan satu-satunya untuk akses pergi ke sana itu. Kalau baputa kena lain jauh. Ya kan? Apa kata saya dalam hati? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma inni
a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan. Engkau tahu saya ini akan menyampaikan dakwah, ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ambo rasa Pak, jam sebalik malam, 1:30 balik malam tu ada begal sinan. Tapi nyotaan di Allah itu lalu kini itu Ustaz Ristawardi pulang berdakwah. Itu amplopnya paling-paling 150.000. Iya kan? Atagak siang dulu si kojanang gaduhnya, biarlah pulang ke rumahnya. Beko kalau lalu kurang korupsi, ikan, pintiknya sekali je, rampok pintinya. Saya tetap lalu ke sana Pak, tak pernah bertemu begal. Ini mungkin yang dimaksud oleh Allah itu salah satunya, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan diturunkan beberapa orang malaikat menjagamu. Kalau beberapa orang malaikat menjaga Pak, maka kalau dibegal sadang cie malaikat maut sendak terlawan orang-orang. Ya. Bara guru silik, guru karate. Ambo tahun 74 Pak. Itu Bruce Lee itu sebenarnya mati tahun 73. Tapi filmnya tahun 74 beredar. Iya kan? Latihan Bruce Lee itu berhari sehari 24 jam atau separuh hari itu untuk latihannya. Jadi tangannya kojo, badannya Pak basandiang sandiang serupa karet papan dan ke pintu dan serta baik kok putui le kakinya. Tiba lekat maut sekali senyo karatenya lalu dah idui sampai gini le. Ini apa-apa itu. Satu malaikat maut itu. Apalagi orang yang beriman dan istiqamah dijaga oleh beberapa orang malaikat. Apa yang akan kita banggakan di dunia ini? Tidak ada. Jenderal dijemput oleh Allah. Disuruh malaikat maut mencabut rohnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Nabi, aku wakilkan untuk mencabut roh manusia itu kepada malaikat yang bernama Israel, dan engkau akan kembali kepadaku sesudah itu. Jadi kematian itu tidak bisa dielak-elakkan. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya kan? Dimanapun kamu berada, mati itu akan mengunjungimu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Saya bercerita dengan Bapak Ketua di atas mobil tadi. Beliau tahun 2009 malam tu hari Kagampo di Padang. Beliau pergi ke Padang hari sudah raya tu, kata beliau. Ya kan? Di masih hotel yang dikunjungi penuh. Nado. Kalau lo di masaji, awak sadonyo anak di bawah. Jangga lo bentuknya awak juga ini lalu di masaji anak. Pulang saya mau malam tu ke Pekanbaru Ustaz. Ternyata hari gempa di Padang yang menghancur meluluh lantakkan Padang. Kalau ada hotel ketika itu sampai ambo tinggal dan ambo lamar tu hotel Bundo Kandual je. Bundo Kandual tu cair. Begitu Allah Pak. Karena ajal beliau belum sampai, sampai tadi berpidato je baru mana? Artinya. Anu mati lah, entah filo ke mati ke. Ambo lah 2 kali diumumkan orang mati Pak, tak mati lah. Baca ceritanya Ustaz, tahun 2008 balik, kami pensiunan PT Semen Padang Pak. Jadi kampung kami di Baso. Asa hari raya kami tak ada di Padang tu, pulang kampung.
Lah 3 hari saudara yo, alu kawali ke Padang lah masih di kampung, tiba telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko ape Buya Ristawardi? Iyo. Siapa? Ambo pipi Buya. Iko suara Buya macam iyo, babi tu je bro. Iyo ambo kau macam. Sebentar kau di masaji ambo Buya diumuman meninggal. Menanginya. Nanti iyo meninggal je mak kini andun aja. Jadi kalau diumuman orang awak meninggal pak, awak andun meninggal. Aja merabu nak orang tu. Memang awak akan meninggal, tapi tidak jangan dulu jangan kaya umuman. Itu sekelaman. Siapa yang meninggal ketika itu? Orang pensiunan Semen Padang juga. Kalau saya kan nama saya Ristawardi Datuk Merajo. Nan meninggal tu Risyo Rismanuddin Datuk Parmato. Mungkin talingo orang mendengar aku banana mungkin dituri ya kan? Tak nyodangan nak kecil orang ke dulu tu. Alanya umuman saya Ristawardi meninggal. Nama meninggal Rismanu Muddin. Ya. Tu 2 tahun dan 6 bulan lalu ibu ambo meninggal. Ada lu musaji dijangkit ambulan dan umuman. Tak nyodangan dulu. Nama meninggal tu nyonya Ristawardi. Jadi diri ambo ko banyak na problem lah. Di umuman orang meninggal 2 kali. Iya kan? Namo ambo ko adanya masalah. Masalahnya Ustaz. Satio ambo membayar lampu di PLN. Ala sudah ambo bayar kan dapat apanya tu. Tanda pembayarannya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Ada ambo bantu BG nampak depan sejak tadi. Ada. Tapi orang PLN banyonya kamu. 5 kali orang produksi beranak dah ambo. Hanya kerja nampak nyonya. Ya kan? Nah, kemudian ada anak Aceh. Dia jadi garin di Pengamiran Padang. Dia kreatif. Angat jajonyo beraterana uyuh, beraterana ayam, beraterana kambing. Hanya kuliah. Ya kan? Atau kajian ini saya tu. Berasia musaji jadi imam bisa. Jadi dapatlah jodoh orang Pengamiran Padang. Dia minta izin ke induk ke ayahnya. Ambo kan nikah di Padang. Padang tu sarang ulama. Tentu anak-anaknya berburuk sangko sekami dari Aceh ko. Elok-elok pula. Kalau batamu ruwe jo buku sauku batuang kajanjang bak janggui pulang ke daguat. Dapat jodoh dawaang sinan. Kami izinan dawaang nikah. Cuma kami tak bisa kasinan. Karena kita panen kopi je. Nanti Almak kirimkan titik. Bawa sadonyo keluarga tu kemari. Kalau perlu banyaknya 1 bus. 2 bulan sudah nikah tu pak. Dia bawa mintuonyo, adik bininya. Ya kan kakak bininya, inyo. Sadonyo dia bawa betul. Sedang makan pagi, dia teh meja makan, sudah hari lampu dia cedo, tsunami tibo. Mantan nangok seorang Pengamiran tu sini. Jadi nyobuian awak acara di Allah kalau awak akan mati pak. Jadi nak isa di la ilaha. Ya kan? Ada ambo maja anak orang mengaji pak. Sebelum ambo dia panggil wirid tu, ambo namanya tu maja ke rumah tu privat. Membaca Quran. Orang ko mampu pak harus pergi ke Mekah. Anak suaminya takut naik petabang pak. Jatuh petabang tu ko mati deh. Istrinya sampai kini alu mati le. Lah 3 kali pergi haji, lah 1 kali umrah. Nan udah tu nak naik petabang nak mati je. Tak ada apa-apa. Jadi kalau ajal telah sampai, tak bisa dielak. Ya kan? Jadi kalau pilot tu jatuh aja ke petabangnya, matinya atau mati penumpang, itulah kasure di Lauhul Mahfuz. Ya kan? Kita pergi menakiak data karimbo tiba harimau nyetangko di belakang.
itulah terukir di Lauhul Mahfuz. Pendak payang karimboa, orang azan babat. Salat kita dulu. Ya, nanti azan saja atau salat mana awak salat isya beko disambung itu. Ya, kita salat isya dulu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 350 tahun lebih kurang bangsa kita Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Saat itulah agama Katolik Kristen masuk ke negara kita. Kaum muslimin, dan saya dengar dari kajian-kajian dari buya-buya kita di Riau ini, kita baru sekarang bisa suku-suku anak dalam dikunjungi oleh ulama Islam. Tapi pastor-pastor Belanda 300 tahun yang lalu sudah menemui mereka. Jadi misionaris ini sudah bergerak di zaman penjajahan. Kalau kita lihat bapak-bapak, pertama mereka ke sini apa? Kerjasama dagang. Bapak yang seumur dengan saya mungkin ada belajar di sekolah dulu. Perdagangan mereka itu namanya VOC. Dimulai dari bercocok tanam kopi, ya. Kemudian ada pala, kasih pera lah. Lama-lama mereka itu karena memang SDM-nya lebih tinggi dari kita, maka kita dijajahnya 350 tahun. Orang Minang menyebut wa angsa mojo Belanda minta tanah. Jadi mereka bukan berdagang ke sini, menguras kekayaan kita. Saya ngaji Pak Kealan Panjang, itu 70 km dari perkampungan, ada tambang emas ditemukan oleh orang kita. Karena Belanda sudah kalah dulu, di sungai saja ada orang awak kan batang air namanya sungai kok. Itu banyak ditemukan emas, Pak. Nah, saya tanya, apakah tambang itu kita yang memulai? Tidak. Itu sudah sisa Belanda aja. Pergi saya ngaji ke Bonjol Lubuk Sekapling. Di sana orang juga mendulang emas. Apakah kita yang menemukan emas di bukit kita ini? Tidak, Pak. Kitalah sisa-sisa Belanda. Begitulah seluruh pulau di Indonesia ini. Sampai sekarang, kita sudah merdeka, masih ada yang dikuasai bangsa lain. Emas kita. Itu dia di Papua. Ini bukan karena penjajahan lagi, Pak. Karena oknum-oknum yang bekerja sama dengan asing itu banyak untuk dia dapat kekayaan. Masih ada begitu. Jadi penjajah itu ke negeri kita, Pak, bukan mengajari kita cerdas, tapi sama jo binalu. Apa le tahu binalu? Takalo bamulo enggo menempe di kulit dahan, duduk di ujung-ujung rantiang. De elok baso batang limau, orang bata dua di bawah naik. Samalam dia gia kasur kok makan dia gia nasi.
dek lamo lambe manompang mulai berpucuk salai daun. Kian nari semakin rimbun, urek menjala-jala juo, kini melilik mengulampai. Akhir kato kesudahan kalam, inyo babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo babuah labek, matilah limau dek binalu. Ya kan? Begitu penjajah itu dulu. Sekarang benalu itu tidak Belanda lagi, orang kita bekerja sama. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Ikonan paraknya negari awak kau kini. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nan gadang. Baa kolah lain negari awak kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau be ladamam pulo. Kalau lah dokter ko nan damam kamawa keminta ube lepas. Iya kan? Nah, ini dia. Jadi kaum muslimin di Sumatera ko di mana paling banyak ame. Tu di Bangko, Pak. Sehingga jadi pantun didulang sadulang lai, pandulang ame di Bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nan tinggal Jako. Jako akan salat isya dulu. Akhirnya disambuang seketik balik. Tapi sebelum nambo lanjutan, ada nak jamaah musajid raya nan datang ko, nan baru nikah tadi pagi. Ada? Tidak ada, no? Ibu-ibu ada? Kalau ada, Pak Ustaz, boleh pulang. Bagaimana kau boleh pulang? Coba bayangan orang baru nikah. Ambo dulu Pak, sebelum menikah penonton. Ketika nak ada TV lah no. Jangan film di HP, film hanya di bioskop. Iya kan? Asal sudah gajian, ambo pergi nonton. Gak dua bioskop tu. Jam pertama, jam kedua. Habis kau nak ada piti si auto pulang lah bayaran saya. Tapi saja babi ni inyo sembo tonton lah. Siang malam. Iya kan? Kalau masuk malam ambo siang ambo tonton. Masuk siang ambo malam ambo tonton inyo. Lalu nonton ke bioskop lah. Iya kan? Aja itu. Jadi beristri itu benar kata Allah, kita sakinah dia. Jadi kalau ada enam bujang-bujang jangan banyak nak pilih. Calik bantu awak dikacau, calik lo calon tu. Allah sepadan Allah tu. Kalau rancak na bini dari awak juga kecil dipelet orang. Kalau buruk na dari awak malu awak membawa beralik. Lain tak dengar di kalian enam bujang-bujang tu. Ambo dulu itu, saya ambo calik bantu ambo dalam jamin, ambo lo calik lo calon go. Alai sairiang lawa. Sebab nikah tu sunnah. Kalau orang baru nikah tadi pagi, di kabek jo siko mendengar kaji, nyo kama tamu jo laki nyo, baru so ustad. Yo ndak do. Siang nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji, kita sorai nyo nikah tadi pagi. Nah, ambo tanyo ndak do mengaku do. Ambo lu sudah mengaji lewat lapai saya. Hai. Kaum muslimin awak ndak panjang-panjang no. Bab itu parui ambo lalapa. Makan tengah hari tadinya. Kalau orang sakit, yo patah seleronya Pak. Orang sehat pun ada seleronya patah. Kaum muslimin, dari sekarang sampai kita mati nanti, ndak sekadar di bumi dipijak sehingga langit dijunjung. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berbuat baiklah sesanggup kita. Apa yang harus kita buat? Tapi yang baik. Nabi mengatakan Pak, siko kan banyak sawit. Lalu apa ke jalan di ladang sawit itu, ada palapa sawit itu jatuh hanya ampang jalan. Lah jatuh orang bonda dinya. Apa turun dari onda apa sonta, apa geserkan ke tepi. Sengaja aku menggeser ke tepi ini untuk mengamankan orang berjalan karena engkau ya Allah. Itu sudah berbuat
baik. Basuo dah pak ustaz ko di rumah makan bagage apa membayar ninyo. Jadi inten ninyo membayar lo. Iya kan? Nah, atulah babuik bayar pak. Ustaz, lah bayar aja. Nah, banyak cara berbuat baik ke pak? Ya kan? Jadi perbuat baik itu sajalah. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Diceritakan oleh hadis Rasulullah, ada orang bapak-bapak ketika hari hujan dia masuk hutan, iya kan, berlindung di dalam goa batu. Karena lebatnya hujan, terjadilah longsor. Jatuh batu besar, pintu goa itu ditutupnya. Di zaman Rasulullah belum ada alat berat. Abaka kanualai. Jadi orang nombor 3 tadi, ia kan mengecek-ngecek nanya. Kita minta bantu kepada Allah. Saya bertanya dulu, saudara saya yang nomor 1 ini, kira-kira ada enggak amal yang istimewa yang rasanya diredai oleh Allah? Karena kita sudah terkurung di sini, kita minta bantu kepada Allah. Mengeceklah nomor 1 tadi, ambo adoj. Ado pacar ambo. Itu inyo kanayati kambo ambo kanayati kenyo. Datang oleh labajalintin cinta kami. Ambo bapantun kenyo. Sultan Saidi Padang Taro baparak karimbo mancuang, pandai menanam bijo rumin tampak dari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Anyo balik lo pantun nambot. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tibo di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Jadi bertapuk dua belah tangan kami. Suatu kali entah setan apa yang datang kepada saya, ya kan? Saya ingin menggaulinya, ya kan? Ya satu persatu pakaiannya saya preteli. Tapi ketika pada tiba datang puncaknya, bang, Allah mencari awak. Ambo semagi yang kabang, tapi gadang dosa awak di dahuluan bajak dari Jawi. Kanalah Allah bang, abang nikahi ambo dulu, kita sampaikan hasrat yang tertahan ini. Sudah tu ambo takui, ambo bapak kenlek. Minta maaf ambo kenyo. Ya kan? Ya Allah, kalau sekiranya pekerjaan saya yang seperti itu, pekerjaan yang betul engkau anggap setelah saya sadar karena takut dengan azabmu, geserkanlah batu ko sekete ya Allah. Atu in ahsantum li'am fusikum. Geser batu ko sekete. Tapi yang bisa kedua, ambo yo adolo, ambo dulu bos gadang, ya kan? Jadi ada karyawan ambo, orang tuanya na laki-laki sakit, minta izin lah nyo kambo pulang kampung. Ambo izinkan nyo baik. Kemudian nyo ndak balik. Akhirnya gaji nyo ndak nyo ambil. Sehingga gajinya tu ambo balian ke Jawi. Jawi itulah kambang biak lala biak 300 ikut. Kemudian tiba, Pak, maaf ya Pak, ambo mengkonak babalik. Sudah rangai ambo laki-laki ambo meninggal, rangai perusi sakit-sakit lo. Dah boleh ambo babalik na ambo mamaliaro orang gaya ambo. Tapi Pak,
Ado gaji ambo dulu ndak ambo ambil. Boleh ambo ambil kini Pak. Boleh cari lah gaji yang tu. Ambo bawa ke kabun tu sampai menambatkan jawi. Atu gaji yang tu. Selama 15 tahun lah kambang biak gaji yang tu. Ambo baliang ke teranak. Kini jan repot ang membawa pulang. Ambo bali jawi ko sadar. Dah usah lagi ambo lapornya. Ikan itu kerajaannya Pak. Saya ada induk samang di Pekanbaru ko nanti itu gini. Ikan malah ada gaji anak buahnya nantaknya bayi-bayi Pak. Itu di Padang. Dah sekolah. Ikan lemburnya nyopo tong. Aku karate dia melekat nanti. Ya kan? Katanya, ya Allah, sekiranya ini engkau anggap suatu kebaikan, ya Allah, geserkanlah batu kau supaya dapat kami keluar. Tak geserlah batu tu segini, tapi tidak bisa aja keluar. Kiranya seorang le, ado lo dinyo amalnya. Ambo punya orang tua, nalah dilapik ketiduran saja. Tak talok mangalek. Jadi 2 kali sehari ambo pulang, ambo tutui kadai ambo dulu, ambo mandiin orang tua ko, ambo doanya sembahyang sadang lalu. Kemudian beku ambo agi susu je roti. Suatu kali ambo pulang orang gaik kota lalu lama, hari malam je. Ambo minta ampun ke Allah, terlambat pulang. Jadi ndak makan orang gaik ko lah. Ambo duduk mau nyian beliau. Kecik bini ambo dah agi selaka kami roti je susu tu dulu. Amak kan lalu. Besok kan bisa diganti. Ndak bisa do. Ikut untuk beliau. Ambo batanggang duduk. Kira sajam sudah tunjuk jago. Nak lain membawa roti je susu. Ambo suan beliau lahap bana makan beliau. Kalau ini engkau nilai suatu amalan yang engkau terima, ya Allah, geserkanlah batu ini. Apa geserlah batu itu? Bisa orang tu keluar. Jadi kalau nan baik tu balik kau apa? Terutama kepada siapa berbuat baik dulu? Kepada keluarga. Wa atizal qurba haqqahu. Awak kan ada bersana ibu, bersana anduang bu. Nyo miskin dari awak. Samo nyo coba selimui kain sarung itu nyo keluarga. Dia lo kate kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka, di kaki rangi membentak, di kepala kepindiang merangkak. Ndak cukup biaya di nyo bansai. Ainyo dibantu dulu. Wa atizal qurba haqqahu. Ada orang kau Pak, kawan-kawannya nyoba makan setiap hari, nyoba liang baju, nyoba liang kupiah. Tapi dun sana nyoba minta bantu, ndak nyoba bantu. Ini menyalahi aturan Al-Quran. Keluarga dake awak dulu. Berbuat baik itu. Tidak satu pun kebaikan yang kita tanamkan yang balasannya dari Allah keburukan, tidak ada. Allah janji begitu. In ahsantum li anfusikum. Ya kan? Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, kalau melihat orang kayu, awak jangan berburuk sangka. Kekayaan itu pemberian Allah. Kita tidak usah iri kepada orang kaya. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita iri kepada orang kaya, Pak, berarti kita tidak suka dengan yang dilakukan Allah. Ada sahabat Nabi, Pak, nama beliau Abdurrahman bin Auf. Itu dijamin masuk surga, Pak. Nyo kayo, gale, nyo buah-buahan. Iya kan? Tapi Nabi mengecek loh, jo hadis beliau. Orang kayo tahun dur masuk sarubo 40 tahun. Camik Abdurrahman bin Auf Pak. Padahal lah dijamin masuk bergo. Dek talambe gua 40 tahun. Iya kan? Kaum muslimin mangkonyo minta ke Allah bansai lambo balik.
Kira-kira ada nak orang kayu nan sataba tu imannya di negara awak kau? Lah kayu minta bansai. Kawannya orang kayu, lah kayu minta kayu aja lah. Minta proyek, minta bangkai. Padahal lah kayu. Acaranya ba supaya nyo nak capek bansai, nyo gale buah-buahan nan busuk saja. Ambacang na matambilu, lado na lalapu, tomat na labo, busut. Ada orang malilay. Lamu le pokok tamakan. Payam po ulang aban tabaye beli godok tinggal beli katan dia tonggale kamalabo kiro pokok nanta makan. Lama-lama miskin. Tapi dek takdirnya kayo ba. Abdurrahman bin Auf di suatu negari di Yaman kini tu ada penyakit tak bisa sehat-sehat di ube. Nyo cuba orang mau ube dia memakan buah-buahan busuk hanya sehatkan ya Allah. Di sini ada buah-buahan busuk. Dapatlah kabar di Madinah ada pedagang namanya Abdurrahman bin Auf. Nyo menggalih buah-buahan busuk. Apailah orang membali ke sini. Dek banyak orang nan sakit pak. Habis buah-buahan tu. Indak sadang orang sakit ada je lah. Nyo bali lo nam busuk je lah. Jual lo. Akhirnya nyo kaya lo balik. Ini harus kita yakini pak. Orang kaya itu takdir Allah. Takdir Allah. Ya. Mau dengar kabar tadi Pak Basril Koto kan orang Piaman pak. Nah, do kawan membawa berjalan tapi nyo banyak membali tanah siko. Nah, iya kan? Abaralo hotel beliau di suko. Di kaya tu takdir Allah. Ndak usah awak bingi kanang kayu. Kalau awak bansai, bah Ustaz syukuri bansai itu bab itu ndak banyak nanti isap di akhirat. Ya kan? Kerana arato ndak ada. Jangan banyak arato pak, banyak baju saya nanti tak terpakai dia pak le, sedekah ke orang. Ini nampak unggul aja di rumah dihisap nanti. Ada baju nanti tak terpakai, lainnya tagok baru. Ya kan? Agian ke orang. Jadi letaknya dalam hari. Tu dihisap nanti. Ini terangkan dapat dong. Dihisap. Apalagi harta yang bertumpuk-tumpuk, ya kan? Akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang miskinan yang kiri preso, ya kan? Tidak ada. Nah, jadi ada plus minusnya kaya dan miskin ini, ya kan? Tapi kok dapet awak kayo di dunia go, didapetnya jalanan halal, proses hisap nanti murah, ya kan? Nah. Awak meniti sirat kancang tiba dalam sarugo. Sarugo tu ndak manga-manga aja dunia kau pak. Jolongnya bukaan sepintu ni malaikat Ridwan nanti wa futihat abwabuha. Lah tiba dekat sarugo tu wa futihat abwabuha. Dibukakan pintunya oleh malaikat Ridwan. Atau nampak isinya di dalam kata Rasulullah mencari isinya di dalam tu apa 60 tahun mangango saya. Kan orang rencaknya tu 60 tahun mangango saya. Ya kan? Age cek mereka jam mangango aja masuk lah cek. Dah roh masuk ke sana. Siapa yang masuk ke sana itu? Orang beriman dan beramal saleh. Ya kan? Ulahika ashabul jannah fiha khalidun. Kalau nan disilakan malaikat tadi surah Az-Zumar. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu, masuklah kamu di dalam.
kamu selama-lamanya di dalam itu. Di dunia ini akan berakhir semua, ya kan? Kabun sawit ketinggal, rumah batingke ketinggal, oto bakile ketinggal, bini cantik tinggal. Kadang-kadang lu mati ya lepak, bini ko lari orang. Lu mati ya terus. Aduh nama dia itu, ya kan? Bini nama dia itu tu Ustaz. Itulah nama nampak caliak di YouTube tu, badusi nama meniru dan meniru puyuh. Lapak tonton YouTube mungkin. Ibu-ibu jangan ditiru induk puyuh kan tak? Ba induk puyuh tu Ustaz, dalam balakinya balaki lecek lagi. Akibatnya anak nanyo tinggalan kurang terawat. Atau mangko puyuh tu sayuknya pendek, jarinya tiga, ikunya singkek. Sebab nama melihara ayahnya se. Induknya kama Ustaz. Induk puyuh tu kalau lah taluannya Pak, taluannya ganji tu. Kalau ndak 3, 7, kalau ndak 7, 9. Hanya tinggal se talu tu le. Puyuh jantan ko lah itu sedete pematang hari paujan. Ya Allah, bini ambo ndak ada. Talua ka diarami. Kalau ndak dialu arami yo dingin. Agi ambo kekuatan ya Allah, karena talua ko buat cinta ambo jo istri ambo, biarlah ambo maram. Anyo arami talua ko di puyuh jantan, bininya nak tentu ka mapainya. Sambil maram ko nyo imbo jo bininya. Lah ibu mendengar puyuh jantan membo bininya. Siang malam tu. Jadi kalau ada tadanga dapat puyuh apa bunyi mode itu tu tak puyuh jantan tu, tak puyuh betina tu, puyuh jantan. Kalau puyuh betina tu saya bunyinya je. Cer, cer, pi perangai banyak. Sampai talu manate. Lah beraja tabang lo anak puyuh tu, pi tabangnya randas itu nyo kerana sayuknya singkek. Awak tanya lah nyo kapa nyo ko, Pak. Awak caliak buruang lain ada mama Pak. Awak mama awak Pak. Itulah nak. Amang hilang tak tentu rimbo kama kapa cari. Mati tak jale pandam kuburannya. Sabayo na apa kan lai. Anda ibu Pak mendengar atau Pak puyuh tu? Ikan. Ado induk-induk apa tanya, Ustaz, kama apa inyo induk puyuh tu? Mencari laki lo jelek yo kata. Ya kan? Lah dapet lo laki jelek lah tandu lo nyo itu. Hanya tabang lo le. Yo cari lo laki jelek. Itu salah kerja induk puyuh ko melaki mati. Jadi kalau basobok dapat induk puyuh ko di ladang, dah biasa lah. Nyo gilo balaki. Ya kan? Orang seperti ini tidak memperhatikan perintah Allah. Bamang ko ketek badan anak puyuh, akalah tentu ibu menjawabnya tu. Payuh batino ko indak bertanggung jawab sudah batalua. Di supaya aman awak di akhirat nanti Pak. Berumah tangga ko jangan main-main. Sebab itu kewajiban awak. Malah kalau ada nilai plusnya le. Aduh, kalau apa baniat baik, apa agian nafkah untuk orang rumah, itu bukan sekedar kewajiban dan tanggung jawab, tapi bapak dapat pahala sedekah. Coba bayangkan. Sengaja aku memberi belanja bulan ini untuk istri saya ya Allah, karena engkau. Tidak sekadar tanggung jawab apa agian terus, tidak sekadar kewajiban, apa dinilai sedekah. Nah, kemudian ada orang berumah tangga serupa ayam. Kalau ayam kau bu, tidak nambatino, nan salah, nan jantan. Ayam jantan kau gagah bu. Susunya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya balengge, bulunya bakile rambainya panjang. Hanya melompat ke tepaga bakukunya. Kuku
Iya bata ayam batino tapangaruh. Ndak malapor ke Pak Kuah no bagian sebadan. Semuanya santian menggerese Pak. Ciur. Abagian sebadan dia betino. Kau dia acok bersoboh ayam jantan kau. Tu batalu Iya kan? Lai sayang suami tu kawak, lai melaki maramnya Pak. Sebab ayam betino kalau lah maram badannya lah mulai kurui, amo lah mulai banyak, bulu lah mulai tangga. Tanya lah dapat dia ayam jantan di Pekanbaru, kali pulang-pulang orang ke rumah biniannya, tanya lah. Nah ada tu lah Pak. Asal lah maram bininya tinggal. Adik ayam betino kau merasa bertanggung jawab, nyuara mila taluan 20 aku dengan sabar. 21 hari menatik. Ala pandai lo anak kau mengake. Ma, lima papa awak ma. Biasalah papa tu ma kalai. Apa sobo disimpang pe dekat usai jiwa. Suami kau dah. Lama na udah nak pulang dah. Amo nak pandandam kau dah. Jadi lah anak udah 20 gagah serupa udah satu. Pulanglah balik dah. Kawuki sama mendaki awak, kalurah sama menurun. Tasia sama ngui malalah sama patah. Sama kita kakehan anak kau berdua yodat. Lihat mu ayam jantan kau. Nyoba pantun rabab pesisi. Ada apa nan orang pesisi? Ambo walaupun orang pesisi, dapat je dia mau pantun rabab pesisi. Tujuh irama-iramanya. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah bawini, cie lain. Yo kurang aja ayam jantan tu. Dah mau nyo pulang tau, dia keceknya lah bawini, cie lain. Ada ndak orang laki-laki pada itu perangainya? Itu napa ayam tu. Kurang padusi induk bu. Induk apa itu? Ya kan? Ajan ditiru apa pak? Pak ayam tu. Dah tanggung jawab apa tu? Ya kan tanya yang anak awak. Ndak ada mantan anak dalam agama pak. Nana ada mantan istri. Dia pak kalau cara jo bini atau anak do tinggal sinan padusi. Dapat jodohnya nyo kabalaki. Tu awak jadi wali. Nyo turui awak di jando go dah. Udah kemenikahan tu anak udah mat. Dek jando awak li boleh dicium. Indah pak. Badoso pak. Jadi cium jo jando nala ditinggal. Li terangan pak tu. Ya kan? Ikon lah 10 tahun jando ko ditinggal lah laki lu nyo orang lain. Ya kan? Adik mantan bini awak kecil awak dia betulnya muncul kenyo. Ya kan? Badoso. Tunang katigo matanya mau kapak cil. Lihat panik napa? Tak. Ambo orang Minang pak. Kalau ada orang dalam membawa mengaji ko membitu-bitu penjam tangannya, ambo renti selit. Tanola panjang nak kaji tu. Kali nak bahas kata lain. Di Pekanbaru ko ada ndak rumah makan nan membuat sambal itik gulai hijau. Ada ya? Lah sampai kemari tu pak. Tu dari Kota Gadang satu pak. Kota Gadang Tinggi. Akhirnya mau tanya je lain. Sebabnya mangko itik ko di gulai hijau. Lain tahu pak? Kalau payah nak berfikir ustaz salah menunjukkannya. Dan boleh nak capek cerita kau selesai. Agak lama saya. Itik kau banyak bini pak. Baru kau tahu ustaz. Ambo kau walau itik masuk ketek disuruh ada orang gaib. Kalau dua walai ikut nama tino pak. Tu cik senang jantan. Kini ambo pikir-pikir mau lah gaib kau. You luar biasa itik. Cik bini dua walai. Kalau dicalik suaranya ke pak. Tidak yakin awaknya berbini banyak. Oi.
Kalau itik batino eboh kandang ni. Eboh. Apabila dia sedang talu tu. Lah sudah bininya nendo balik tu batalu. Lah sudah talu dia. Alah. Mara talu. Awak 10 bang. Awak 9. Awak 9 bang. Aram lalai, maram lalai. Boleh tapi nya menate bertambah banyak anak awak. Rupo bini itik ko melawan kalaki sadoyo. Siapa dia tu ikut dia macam talu. Ada nyuang suruh maram. Wah lah maram lah je. Itik jantan kau menahan gengsi tu. Ya kan? Andaknya tak mau bini ditiru sepuyu tadi kan? Tak mau bini maram awak saya maram ni. Kenya dia anaknya. Anta di mana pe akad itik kau? Nyo sarayuan maram ni talu kau ke induk ayam. Induk ayam ku kok barako lah dapat fee. Apa terima maram ni talu itik. Lain menate 3 minggu. Indah. Kerana talu itik kau tabak. 5 minggu mengkau nate. Lama nate talu kau pak lamo induk ayam kau tamanuang. Tibo kawannya dari Muaro Pane Solo. Tamanuang kah aja. Dewa cotok runciang dia pica aja. Orang Solo kau dah itu ngecek. Semua orang Bali, orang Solo, orang India itu tu. Kuta kucai. Dapatnya buite itu karet. Dicuba maja anak kau mengakek dia muanya. Indah anak itik tu beranang. Laba puta seindu ayam kau di pematang. Anak nak mau naik katek. Akhir-akhirnya anak itik kau gadangnya pak. Apa itik je induk itik tadi kalau anak lah gadang pak? Awak gaik lah. Alah mulai badan kau uzur. Kau minta bantu ke anak jangan lai ka dibantunya awak saya nak bantu dia tu. Sebab itu inyo nak dia rambi dulu. Jadi itik batino jo itik jantan kau lah gaik taniayo je pak. Mu jual lai ada orang baniat baik. Atau mengkonyo gulai jauh supaya jangan mati percuma deh. Nah, kalau apa ingin lo digulai jauh anak, tinggal-tinggalan nas. Itu nanti sabui alam takambang. Jadi guru panukik pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Nan satitik jadi kalawi, nan sakapa jadikan gulung, alam takambang jadi guru. Anang kadi gurui, nang kadi pelajari ayam berumah balam. Balam tu berumah tanggo pak pandai. Itu pertama kelahirannya atur. Tu mengkota lua balam tu 2 sebab anaknya 2 lo. Kutiko balam batino ko maram sikoa. Anan jantan nengok di belakang sama orang salat berjamaah berdua. Seketik sebeda tagaknya. Bang ko nyo unian bininya marap. Kalau lo 10 hari ko tu langi-angi badannya. Nyo ingin mengirai bagat, mengirai bulu. Ingin mencari makan, ingin istirahat. Anyo babisik ke suaminya, sebab suaminya duduk di belakang. Nyo gantian dek jantan ko. Abulam tinopo tabang. Ya kan? Lalape paneknya ko anyo lah di belakang. Suaminya ko lo maram 10 hari. Itu balam pak. Kerajo samonyo mendidik untuk jadi anak. Lah 10 hari ko lah dolan antara so di balam jantan ko. Dia udah kecil. Ya kan? Anyo ganti lah di balam betino. 10 sehari sudah tu talu mana teh. Aba ganti-ganti nyo maja makan. La tunggu sayur nyo baganti-ganti nyo maja tabang. Tumangko anak balam tu ranca ba. Bulunya rintik, ikunya panjang, kukunya merah, coret sirih. Bunyinya bagayo. Rancak bunyi balam tu. Anaknya rancak lawan tuanya. Kerana
dia suami istri, sayo sakato, sakacak sagama, sayun sapakut, sapiliak satarik, kabuki semua mendaki, kalurah semua menurun, tasia semua ngui, malalah semua patah, indak semua dicari, lai semua dimakan. Cuy bu ulang melihat nada maco tu. Jadi malaki mati nanti pak, atiru labalab ko berumah tangga. Jan ayam, jan puyuh, jan itik. Banyak nantak sege pak, itik ndak sege. Ayam ndak sege. Puyuh ndak sege. Nan sege tu cik saja. Balap. Adin mau ustaz cari cerita tu dok. Kan ada di TV apa? Flora dan fauna. Itu kameramennya kan santiang pak. Nyo jauh sama motor tapi kehidupan binatang tu nampak dah dari daki. Itu nanam buat cali. Kenyataannya memang cuy itu puyuh atau pak cuy itu jo ayam jantan. Bagaimana kau dijadikan ayam jantan kau ganteng dari bangsa ayam di Allah. Ini untuk merayu ayam betina saja, tidak untuk tanggung jawab. Nah. Jadi jangan ditiru ayam jantan. Kalau semuanya kita lakukan menurut aturan Allah, ya kan? Tiba di diri awak selamat. Tiba di alam ko, alam sanang. Ya kan? Hati kita tenteram. Padi masak, jaguang mau pikiran sanang. Awak tak jauh dari sakit dan aneh-aneh. Nah, sudah tu alai. Pak, jadi pengurus musaji, jadi pengurus anak yatim, jadi pengurus doa pak, jadi pengurus apa saja. Awak lah bakarajo mati-matian, tapi ada orang mau pek awak. Biasanya. Biasa tu pak, jemput tu biasa. La taqnatu min rahmatillah. Tersurih sinan tadi. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Apa lagi tahu guna? Lagi, nyo bisa mengubah rasa tapi tak pernah dapat nama. Contohnya ibu kalau membuat kue nan mamani anak. Gula. Ibu agi warnanya pandan. Namanya tak kue gula dah, kue pandan. Iya kan? Ibu agi coklat, kue coklat. Ibu agi resepnya samprit, kue samprit. Ya kan? Padahal nama manihan gula. Tu minum jus awak di lapau pak. Jus minum pak, je orang lapau. Jus pokat. Kalau ionya gue jus pokat, saya tak dia gia gula, kira-kira wazon. Ya kan? Jus naga, jus pokat. Itu yang memaniskan itu gula. Tapi gula tu tak pernah dapat nama pak. Nah, nyo gue nampak di orang rumah kopi mani bana banyak na gulanya. Tak terasa gula, sakit na gulanya. Tapi sadang elok gula hilang mantap na rasa kopinya. Gula nak ada sana maunya lepak. Tapi dapat sakit, badan kurui makan banyak. Itu bantulah puda kaki banana dikarik. Sakit aja no tu garing kakinya, sakit gula je. Gula lah buruk kan. Dia kan tak ada sakit kopi, tak ada sakit pokat, tak ada sakit pinang. Sakit gula. Sampai kini cuy tu orang ke gula, nyo tak memanggok dah pak. Pakailah nyo taruh. Tak pernah dia mengupat. Itu sipek nak ditiru, sipek gula. Walaupun tak dapat nama, tak dapat reputasi, karena upik siang malam. Tapi kita bisa merubah warna. Anan memanihan ko cerah. Pasti orang nyabui gula. Tak mungkin empadu tanah memanihan pak. Pahit dia. Pasti gula. Ya kan? Begitulah kita hidup di dunia ini. Tirulah sifat gula. Bapa akan banyak dan ibu dapat pahala. Kalau tak tiru sifat gula. Ya kan? Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ikhlas seperti itu. Amin. Itulah tausiah kita malam kini Pak. Pak Kecik, Pak Ketua tadi.
Tidak bisa sekali kemari kodo buya aja. Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil, insya Allah mau datang. Datang saya mau siapa may honor. Iya kan? Nah ini nggak apa-apa. Iya kan? Nah, kalau kini ko sa doon yung tangguan orang hotel, honor, makan. Ini nggak apa-apa ini. Iya kan? Adoan salam mo sehat. Sehat jo larang gaya bau mo 70 agwa. Dapat yo nyo sekali le kamari. Sudah sekali le tu ko mati lah. Ko salam mo kay ibu-ibu ka papa mo minta maaf ya bu. Lai dia gia maaf mo. Salah ka Allah mo minta ampun. Ambo mulai. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak ambo non merekam kajian ko sebanyak ko. Mudah-mudahan dapat palo serupa Pak mengaji. Amin. Semoga suara ini didengar oleh orang-orang yang taat beragama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.